Halo, perkenalkan nama saya Rangga Novanda dari kelas SE5B. Di sini saya akan menjelaskan Enterprise Architecture. Definisi Enterprise Architecture adalah proses menerjemahkan visi dan strategi suatu bisnis ke perubahan yang lebih efektif dengan cara mengomunikasikan, dan meningkatkan kebutuhan kunci. Prinsip dan model yang mendeskripsikan keadaan perusahaan pada masa depan dan memastikan perusahaan untuk berevolusi menjadi lebih. Konsep Enterprise Architecture. Enterprise Architecture adalah proses menerjemahkan visi dan strategi suatu bisnis ke perubahan yang lebih efektif dengan cara mengomunikasikan, dan meningkatkan kebutuhan kunci. Prinsip dan model yang mendeskripsikan keadaan perusahaan pada masa depan dan memastikan perusahaan untuk berevolusi menjadi lebih baik. Wikipedia 2012. Kata enterprise digunakan karena cakupan dan enterprise arsitektur meliputi sektor organisasi publik maupun pribadi, keseluruhan bisnis atau perusahaan, bagian dari perusahaan yang besar. Metode dan framework arsitektur enterprise. Salah satu metode dalam menggunakan informasi untuk meningkatkan fungsional bisnis, seperti dijelaskan dalam TOGAF, dibahas di bagian berikutnya, melibatkan pembangunan suatu architectural vision yang menunjukkan sebuah target yang harus dicapai perusahaan di masa depan. Jika visi ini dapat dipahami dengan baik, akan lebih mudah membuat semacam batu loncatan yang mengilustrasikan sebuah proses perubahan dari keadaan sekarang menjadi keadaan yang ditargetkan. Batu loncatan ini dalam enterprise arsitektur disebut juga transitional arsitektur. TOGAF, The Point Group Architecture Framework, merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise di mana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasi, dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise. TOGAF adalah pendekatan secara holistik untuk mendesain, di mana biasanya dimodelkan dengan 4 tingkat: bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Hal ini memberikan kelayakan secara keseluruhan sebagai model awal dipergunakan sebagai informasi arsitek, di mana dapat dibangun nantinya, merupakan modularisasi, standarisasi, dan setelah tersedia perbaikan teknologi dan produk. Arsitektur berorientasi layanan. Arsitektur berorientasi layanan atau SOA, Service Oriented Architecture, adalah suatu gaya arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan sepanjang siklus hidupnya. SOA juga mendefinisikan dan menentukan arsitektur teknologi informasi TI yang dapat menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis. Fungsi-fungsi ini tidak terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang mendasari aplikasi tersebut. Apa yang dimaksud dengan Service Oriented Architecture SOA? Service Oriented Architecture SOA adalah suatu struktur yang menunjang komunikasi antar service. SOA mendefinisikan sebagai dua bagian computing, seperti program saling berinteraksi dalam suatu cara memungkinkan satu bagian menjalankan suatu bagian pekerjaan untuk bagian lainnya. Interaksi service didefinisikan dengan menggunakan bahasa tertentu. Setiap interaksi merupakan self-contained dan loosely coupled, sehingga masing-masing interaksi berdiri sendiri. Proses bisnis yang terjadi dalam teknologi informasi dapat menjadi lebih responsif. Hal tersebut menyebabkan komponen serta proses yang terjadi pada SOA lebih fleksibel dan mudah dikembangkan, dikomunikasikan, dan didistribusikan secara cepat untuk menunjang proses bisnis. SOA memiliki peran penting dalam suatu perusahaan karena sifatnya yang loosely coupled. Tingkat keberuntungan antara komponen rendah, highly interoperable, mudah dioperasikan, reusable, dapat digunakan kembali, dan interoperability, dapat berkomunikasi antar platform.
untuk mendukung tercapainya tujuan bisnis dalam suatu perusahaan. Manfaat Enterprise Architecture. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dari perusahaan. 2. Menjadikan suatu inovasi dalam struktur organisasi perusahaan. Integrasi proses bisnis untuk mencapai kualitas dan ketepatan waktu dari informasi bisnis, serta memastikan bahwa investasi untuk teknologi informasi dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Biaya investasi dan operasional teknologi informasi akan berkurang, dan keakuratan dan kecepatan sistem teknologi informasi akan meningkat. Keterbatasan dari enterprise arsitektur. 1. Membangun sebuah sistem enterprise arsitektur dapat menghabiskan waktu dan biaya investasi yang tidak sedikit. 2. Membutuhkan waktu pembangunan infrastruktur yang cukup lama dan tidak bisa sembarangan membangun proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi karena harus menyesuaikan dengan fondasi yang diperlukan untuk pelangsungan hidroorganisasi serta untuk menghadapi tantangan bisnis pada saat ini dan masa yang akan datang. 3. Butuh perawatan dan perhatian secara kompleks dan berkala. Jika sistem yang sudah dibangun tidak diperbarui dan dirawat secara berkala, manfaat-manfaat yang telah disebutkan di atas tidak akan dicapai dengan maksimal. Terima kasih, inilah penjelasan dari saya di mata kuliah Enterprise Architecture.